Halo semuanya, selamat datang kembali di Ekskul Sejarah. Saya Ahmad Agung Masyukuri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke dalamnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke topik kali ini. Apa yang ada di benakmu tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan? Pergerakan nasional adalah gerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Pergerakan nasional ini berlangsung pada kurun waktu dari 1908 hingga 1945. Pergerakan nasional di Indonesia dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bersifat modern. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tahun ini, di 1908, Indonesia mulai memiliki pergerakan nasional secara organisasi yang sebelumnya bersifat kedaerahan, baik Jawa, Sumatera, Madura, Sunda, Bali, kemudian lama-lama menjadi suatu organisasi yang memiliki cita-cita yang bersama. Hal ini karena disebabkan oleh memiliki beberapa faktor. Ada dua faktor yang menyebabkan pergerakan nasional itu terjadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam negeri, dan untuk faktor eksternal itu berasal dari luar negeri. Faktor mana yang sangat menentukan dari kedua hal ini? Condongnya adalah faktor dalam negeri yang lebih menentukan, sedangkan untuk faktor luar negeri lebih sifatnya untuk mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Adapun untuk faktor-faktor yang timbul dalam negeri atau faktor internal adalah bebannya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus dari pihak pemerintah atau dari pihak penjajah, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Ada juga yang keduanya, yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu untuk membentuk suatu negara dengan cita-cita yang sama. Dan juga faktor yang lain adalah rasa kesadaran nasional dan harga diri, karena kehendak untuk memiliki tanah air dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan faktor yang lain adalah kenangan dan kejayaan masa lalu yang pernah diraih oleh bangsa Indonesia atau pada saat itu Nusantara dari kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Adapun untuk faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang dari luar negeri adanya seperti adanya paham baru di Amerika atau Eropa, seperti paham komunis, liberal, kapitalis, dan sebagainya, yang menciptakan adanya peperangan kemerdekaan di Amerika di tahun 1774 hingga 1783 dan adanya revolusi Prancis di 1789. Selain itu juga diterapkan pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis di tahun 1902 yang menimbulkan wawasan secara luas bagi para pelajar Indonesia, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Faktor yang lain dari faktor eksternal adalah kemenangan perang Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Hal ini meningkatkan atau membangkitkan rasa percaya diri bangsa rakyat Asia Afrika terhadap bangsa Eropa pada saat itu, karena ternyata bangsa kulit hitam atau kulit seperti kita Asia bisa melawan bangsa penjajah yang pada saat itu adalah bangsa berkulit putih. Selain itu juga ada keberhasilan pergerakan nasional di negara-negara lain. Keberhasilan pergerakan nasional ini kalau di Asia dan Afrika seperti di Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir, membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka. Kemudian ada pihak-pihak yang berperan dalam pergerakan nasional di Indonesia. Misalnya seperti Kaum Terpelajar dan Profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan pergerakan lainnya. Tidak hanya di pergerakan politik, tapi juga di pergerakan perempuan dan pergerakan pendidikan pada saat itu. Melalui organisasi-organisasi tersebut, mereka memupuk kebersamaan dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk bangkit dari keterbelakangan dan menggapai kebebasan. Ada juga tidak kalah pentingnya peran kedua ini, yaitu peran dari pers atau media massa pada saat itu. Dalam sejarah dunia, pers memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau bertindak. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional.
Mohon maaf, ini ada kesalahan tulisannya. Munculnya organisasi pergerakan nasional. Ada yang bersifat keagamaan, ada yang bersifat kedaerahan pada saat itu. Ada juga yang sifatnya lebih ke nasionalis. Misalnya seperti kalau di pergerakan nasional yang bersifat keagamaan, misalnya berdirinya Muhammadiyah di 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Nahdlatul Ulama yang diprakarsai dan dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di 1926. Kemudian ada juga yang perkumpulan para pedagang Islam yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1912. Juga ada beberapa pergerakan yang bersifat nasional seperti berdirinya PKI atau Partai Komunis Indonesia, berdirinya Partindo, kemudian berdirinya Partai Nasional Indonesia dari Insinyur Soekarno, berdirinya Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Bung Hatta, dan sebagainya. Pergerakan-pergerakan itu ada yang bersifat kooperatif, ada yang bersifat non-kooperatif. Lebih jelas mari kita ulik dalam bentuk timeline ya, dari pergerakan nasional dari mulai awal sampai hingga kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia di 1942. Ini adalah beberapa kronologi waktunya. Di 1908 berdirinya Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia di 1908 yang diketuai oleh Raden Sutomo atas prakarsa dari pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Muhammad Suraji pada tahun 1907 di Gedung Stovia. Pada waktu 1908 hingga 1926, Budi Utomo masih bergerak dalam bidang sosial budaya dan belum berubah ke bidang politik pada saat itu. Setelah Dr. Sutomo kembali dari negeri Belanda dan mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang bergerak dalam bidang politik, maka Budi Utomo baru mulai mengubah langkah perjuangan mereka ke dalam bidang politik. Sehingga pada Kongres Budi Utomo tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 di Solo terjadilah fusi atau penggabungan antara PBI yaitu Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo sehingga menjadi kesatuan baru yang bernama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Hingga pemerintahan Hindia Belanda jatuh, gerak langkah Budi Utomo masih sangat terasa yang disalurkan melalui organisasi gabungan yaitu Parindra. Kemudian di 1912 berdirinya Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah dan Indits Partits. Sarekat Dagang Islam atau SDI atau kalau dalam tulisan ini adalah Sarekat Islam didirikan di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Tujuan awal pendirian SDI adalah untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia pada saat itu. Karena pada saat itu pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Pada tahun 1912, Hos Cokro Aminoto diangkat menjadi ketua SDI. Kemudian Cokro Aminoto mengubah nama organisasi ini menjadi Sarekat Islam atau SI yang memperluas tujuan organisasinya. Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik, sosial, dan budaya. Di bawah kepimpinan Cokro Aminoto, SI berkembang pesat menjadi organisasi pergerakan nasional terbesar di Indonesia. SI memiliki anggota yang sangat banyak, mencapai sekitar 2 juta orang pada tahun 1919. SI berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. SI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara, seperti melalui pendidikan, ekonomi, politik, dan diplomasi. Dalam pergerakan nasional Indonesia, peran penting SI seperti meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi pribumi, melawan kolonialisme Belanda melalui gerakan massa, dan mengirim wakil ke Volksraad atau Dewan Rakyat pada saat itu. Kemudian SI mengalami perpecahan pada tahun 1929. Perpecahan ini disebabkan oleh perdebatan pendapat antara Cokro Aminoto dan Semaun. Cokro Aminoto ingin SI tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, sedangkan Semaun ingin SI menjadi partai politik yang berideologi sosialisme. Perpecahan SI menyebabkan hilangnya pengaruh SI sebagai organisasi pergerakan nasional. Namun, SI tetap memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 19 Muhammadiyah. Lanjut kita ke Muhammadiyah ya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah pada saat itu adalah untuk memajukan dan memadukan agama Islam dengan kemajuan zaman. Dalam pergerakan nasional, Muhammadiyah berperan penting dalam berbagai bidang,
termasuk bidang pendidikan, sosial, dan politik. Beberapa peran penting Muhammadiyah dalam pergerakan nasional pada saat itu yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan umat Islam, mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam, melawan kolonialisme Belanda melalui gerakan massa, dan mengirim wakil ke Volksraad Dewan Rakyat. Kemudian kita masuk ke Indische Partij atau Partai Hindia. Indische Partij atau Partai Hindia merupakan partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 tokoh nasionalis yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surya-Diningrat, atau kita lebih kenalnya sebagai Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari Indische Partij atau Partai Hindia yaitu menentang penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda, menentang diskriminasi ras yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan mempersatukan seluruh orang Hindia Belanda tanpa memandang ras, etnis, atau agama. Pengaruh Indische Partij atau Partai Hindia pada saat pergerakan nasional yaitu menanamkan benih nasionalisme di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Kemudian konsep Hindia Belanda sebagai identitas kolektif untuk semua orang yang tinggal di wilayah tersebut menjadi populer dan kemudian berkembang menjadi nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1913, ketiga pendiri Partai Hindia ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap terlalu radikal dan berbahaya. Tanpa kepemimpinan mereka, Indische Partij atau Partai Hindia melemah dan akhirnya bubar. Meskipun singkat, hanya berusia 1 tahun, keadaan Indische Partij menandai awal lahirnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di 1920 muncullah Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 di Semarang. PKI merupakan partai politik pertama di Indonesia atau pada saat itu Hindia Belanda yang berideologikan komunis. Berdirinya PKI dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh paham komunis yang semakin berkembang di Hindia Belanda pada saat itu. Paham komunis mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Hans Snevely, seorang sosialis Belanda yang mendirikan Indie Sosial Demokratis Vereniging atau ISDF pada tahun 1914. Kemudian faktor lain adalah perpecahan di Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan organisasi pergerakan nasional terbesar di Indonesia pada saat itu. Namun Sarekat Islam mengalami perpecahan pada tahun 1921 yang menyebabkan munculnya 2 kubu yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah di bawah kepemimpinan Semakmun dan Darsono berorientasi pada komunisme, sedangkan SI Putih di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto berorientasi pada Islam. Dan juga adanya kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda seperti sistem tanam paksa, kerja paksa, dan diskriminasi rasial semakin memperburuk kondisi rakyat Indonesia. Hal ini mendorong rakyat Indonesia untuk mencari jalan lain untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pengaruh PKI memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan buruh dan petani pada saat itu. PKI juga aktif dalam melakukan propaganda dan agitasi untuk menyebarkan paham komunisme di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, organisasi ini juga yang bersifat radikal dan sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, menyebabkan PKI sering bentrok dengan pemerintah kolonial Belanda. Hingga terjadinya pemberontakan PKI di 1926 di beberapa kota di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Walaupun pemberontakan ini gagal dan menyebabkan banyak korban jiwa dari kalangan PKI, menyebabkan pemberontakan di 1926 menjadikan PKI menjadi organisasi terlarang hingga 1945 atau ketika kemerdekaan Indonesia. 1922 Taman Siswa berdiri. Setelah pulang dari pengasingan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1919 dan kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryo-Diningrat mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan sebuah organisasi pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Taman Siswa bertujuan untuk mengembangkan potensi diri anak, menanamkan rasa kebangsaan dan cita tanah air, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berdirinya Taman Siswa dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada orang-orang Belanda dan Eropa. Sementara itu, orang-orang pribumi hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas rendah. Pengaruh gerakan pendidikan modern yang berkembang di Eropa dan Amerika. Gerakan pendidikan modern menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak dan mengembangkan potensi diri. Kemudian, keinginan Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memajukan bangsa Indonesia. Namun, Taman Siswa juga menghadapi tantangan dari pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Pemerintah kolonial Belanda menganggap Taman Siswa sebagai organisasi yang membahayakan kekuasaannya. Sehingga pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang melarang Taman Siswa. Di tahun yang sama,
munculnya manifesto politik yang dicetuskan oleh Partai Perhimpunan Indonesia. Sebagai informasi, Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda pada tanggal 25 Oktober 1908. PI atau Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Manifesto politik Perhimpunan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Den Haag, Belanda. Manifesto ini merupakan dokumen penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia karena merupakan pernyataan resmi pertama dari organisasi pergerakan nasional yang menyerukan kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia dilakukan oleh Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Ketua PI. Manifesto ini bersisi 4 poin, yaitu persaudaraan yang tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras, kebangsaan Indonesia, kemerdekaan dan persamaan, dan pemerintahan rakyat. Pengaruh Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Manifesto ini memicu semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan masyarakat Indonesia. Manifesto ini juga menjadi dasar bagi perjuangan pergerakan nasional Indonesia di masa selanjutnya. Partai-partai politik yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia, semuanya menganut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Manifesto Politik PI. Di tahun 1926, Kongres Pemuda I dilakukan dan juga berdirinya Nahdlatul Ulama. Kongres Pemuda I juga dikenal sebagai Kerapatan Besar Pemuda Indonesia, merupakan pertemuan penting bagi para pemuda dari berbagai organisasi kebangsaan pada masa penjajahan Belanda. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Gedung Ostjava Bioskop, Jakarta. Tujuan dari Kongres Pemuda I menyatukan persepsi dan semangat pemuda Indonesia dari berbagai daerah dan organisasi. Yang kedua, membahas isu-isu penting terkait pendidikan, kebudayaan, dan peran pemuda dalam perjuangan nasional. Yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Dampak dari Kongres Pemuda I sebagai batu loncatan untuk Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kongres ini juga memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Dan kongres ini menjadi inspirasi untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak menghasilkan keputusan monumental, memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini menjadi awal mula konsolidasi pemuda dari berbagai daerah dan organisasi yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda sebagai ikrar kebangsaan yang kuat di Kongres Pemuda II di 1928. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Terbelakang berdirinya NU adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap umat Islam, pengaruh gerakan modernisasi Islam yang berkembang di berbagai negara di dunia, dan keinginan para ulama dan tokoh masyarakat untuk memperjuangkan kemaslahatan umat Islam pada saat penjajahan Belanda kala itu. 1927, berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh pergerakan nasional lainnya. Tujuan dari PNI adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menyebarluaskan ide-ide kemajuan di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1930, PNI dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membubarkan PNI karena menganggap PNI sebagai ancaman bagi penguasa. 1928, Kongres Pemuda II dan Kongres Perempuan Indonesia I adalah dua peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang terjadi berdekatan pada akhir tahun 1928. Meskipun terpisah, keduanya memiliki keterkaitan dalam semangat persatuan dan perjuangan meraih kemerdekaan. Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Jakarta, dihadiri oleh pemuda dari berbagai organisasi di Hindia Belanda, mengesahkan 3 keputusan penting, yaitu Sumpah Pemuda, Ikrar untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia, menyatukan organisasi pemuda menjadi Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan mencita-citakan terbentuknya Indonesia merdeka. Sedangkan Kongres Perempuan Indonesia pertama terjadi pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, dilaksanakan di Yogyakarta, dihadiri
oleh sekitar 600 perempuan dari berbagai organisasi perempuan, mendorong persatuan perempuan Indonesia dan membahas isu-isu terkait pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perempuan. Membentuk Organisasi Perempuan Nasional pertama, Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kedua kongres ini menunjukkan kesadaran bahwa persatuan semua elemen masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, diperlukan untuk mencapai kemerdekaan. Kongres Perempuan Indonesia pertama diilhami oleh semangat persatuan yang muncul dari Kongres Pemuda II. Keduanya menandai kemajuan kesadaran nasional dan menjadi tonggak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol nasionalisme dan pemersatuan bangsa. Sementara Kongres Perempuan I mendorong peran aktif perempuan dalam perjuangan. 1931 Partai Indonesia atau Partindo berdiri. Partindo atau Partai Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 April 1931 oleh Sartono, yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNI, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda pada tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dan menjalankan politik non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Pada tahun 1932, Partindo juga dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menganggap Partindo sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Kemudian di 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Walaupun Jepang mengambil alih dari kekuasaan dari Belanda, pergerakan nasional masih berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia tercipta dan lahir.